Saya takut masyarakat ini frustasi nanti ketika Nasdem tidak menjadi mencalonkan Anies. Yang kita lawan itu tim Lawan lain. bukan sesama tim misalnya. Jadi jangan Bang diadu-adu kita nih dengan PKS atau dengan Demokrat. Tapi saya mau mengadu ini. Apa yang bisa ditunjukkan Ganjar ke Sumbar? Ya? Apa yang dijanjikannya gitu? Prabowo sudah lewat kalau. Oh, sudah lewat. Ya? Maksud saya sudah. Ini kurang ajar ini Ibu Kawati ini lewat aja orang kedua-dua buatnya. Saya jadi nggak enak juga jadi host ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat, menyapa pemirsa sedunia. Hari ini kita kedatangan seorang yang cukup fenomenal di kalangan perempuan Sumatera Barat, dan kebetulan beliau ini juga tercatat sebagai bakal calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat di Partai Nasdem. Kabati namanya, bukan Kak Bati ya, Kabati. Nah, ini aneh namanya. Kita tetap mengupas persoalan tentang Anies Baswedan di Sumatera Barat. Ada yang perlu harus kita tanyakan ke Kabati ini adalah mengapa atau ada apa Nasdem dan Anies gitu. Karena siapapun tahu yang mendeklarasikan bakal calon presiden pertama Anies itu pertama adalah Partai Nasdem. Bahkan berdarah ketua umumnya Pak Surya Paloh mendeklarasikan itu sambil teriak takbir pula itu. Tapi faktanya setelah berjalan, banyak orang melihat ada 3 parpol yang berkoalisi mengusung baca pres Anies Baswedan. Ternyata segmen pemilih yang konon kabarnya di Sumatera Barat ini lebih menyukai capresnya Anies Baswedan itu tidak ngefek elektoral ke Partai Nasdem. Mungkin apakah ini strategi atau bagaimana dari Partai Nasdem? Mungkin Kabati selaku caleg juga jurnalis juga ya, jurnalis dan juga aktivis perempuan akan mengupasnya, dan saya akan mengeksplor dan maupun mengeksploitasi Kabati terkait topik ini. Karena rugi Nasdem kalau tidak memanfaatkan Anies Baswedan di Sumatera Barat. Silakan Bu Kabati. Terima kasih Bang Bro Toat. Ini sebuah kesempatan luar biasa diundang di podcast Ngopi Toat ini. Bagi saya itu sebuah surprise ya. Sempat mencret-mencret dia tadi malam. Ini kok saya yang diundang, tapi karena dasar saya itu bukan orang yang penakut ya. Itu apapun sambar sekarang nih, hajar gitu ya. Tapi ya sekarang ini saya hadir dalam kapasitas bukan resmi utusan partai bukan. Cuman saya melihat sebagai orang yang memang sudah masuk gelanggang gitu saja. Nah, kalau persoalannya bagaimana elektabilitas Nasdem dan pengaruhnya kepada elektabilitas Anies dan pengaruhnya kepada partai, kalau bagi kami dalam dialog hari-hari di DPW Nasdem itu bukan isu yang utama, bukan menakutkan. Karena begitu kita sudah berkomitmen berkoalisi, bagaimanapun kondisinya, siapapun nanti, yang penting Anies presiden. Gitu. Mantap. Tegas dia. Yang penting Anies presiden, maupun Nasdem tidak dapat kursi nantinya di Sumbar. Nggak peduli dia. Ini hebatnya Nasdem. Dan Kabati ini jujur. Ya, benar. Dia baru terjun ke dunia politik praktis dan telah menunjukkan kejujurannya bahwa dia tidak sebagai utusan resmi Nasdem hadir di Ngopi Toat ini
tapi dia orang yang baru masuk ke gelanggang dan bicara ini adalah bicara untuk sebuah perjuangan dari apa yang dideklarasikan oleh Nasdem. Benar. Nasdem itu wataknya memegang komitmen ya. Kita dari awal sudah, kebetulan saya itu di Nasdem ikut Rakernas waktu deklarasi Anies sebagai presiden, dan memang waktu di Jakarta saya melihat langsung bagaimana Ketua Umum kita Surya Paloh menyatakan sikap dengan sungguh-sungguh dengan mengatasnamakan kebenaran juga ya, semangat restorasi, atas nama semangat restorasi kita mendukung Anies dan berkoalisi dengan 3 partai ini. Nah, kalau misal saya nih hobi bola ya, kalau dalam permainan bola kalau begitu kita sudah satu tim, yang kita lawan itu tim lawan lain bukan sesama tim misalnya. Jadi jangan Bang diadu-adu kita nih dengan PKS atau dengan Demokrat. Tapi nanti saya mau mengadu ini. Kita satu tim. Siapapun yang masuk dalam koalisi ini, yang penting presiden kita Anies. Ya, anunya pedisnya kan di situ. Baca pres dideklarasikan pertama oleh Partai Nasdem. Iya. Tapi yang ambil efek elektoralnya justru parpol yang temanya tadi itu. Gimana tuh? Enggak sedih. Begitu. Tidak. Kalau Nasdem semangat restorasi itu mengajarkan kami kader-kadernya ya untuk berkomitmen seperti itu. Lawan kita di depan, bukan yang di samping-samping kita gitu ya. Jadi kita diajarkan, dilatih oleh regulasi yang ada di partai itu bahwa tetap tegak lurus. Tegak lurus. Tidak bisa berelaborasi. Tidak kreativitas. Tidak bisa. Sekali Anies tetap Anies. Nah, gini. Secara logika politik itu kan. Kita bicarakan ini capres Anies ini ada 3 parpol. Lalu Nasdem apa sampai deklarasi aja? Toh saya juga bisa melihat memantau di Sumatera Barat ini, walaupun animo publik untuk memilih Anies itu sangat tinggi, bahkan kata koordinator lawan Aniesnya itu bisa mencapai 80%. Ini kan sebenarnya efek elektoralnya harus dinikmati dan dirasakan pertama oleh Nasdem. Tapi saya lihat Kabati sendiri sebagai caleg, nggak pernah saya lihat flyer maupun balionya bersama Anies. Ini kan aneh. Jadi apakah ini strategi atau memang udah ikhlasin aja gitu? Kalau soal flyer ada, seruan itu ada. Kita sudah mulai dari awal, memang kita udah pasang flyer dengan Anies ya. Karena ya seperti itu tadi, sekali kita berkomitmen Anies, kita tetap Anies. Nah, politik itu kan dinamikanya kencang ya. Ada kemungkinan perubahan, ada kemungkinan keluar dari koalisi dan sebagainya. Tapi kalau bagi saya sebagai kader baru dan orang daerah, hal itu tidak mikir. Itu kerjanya orang di pusat. Yang penting kita tegak lurus sebagai. Nah, saya kan beda ya. Dulu mungkin 2 tahun lalu saya masih freelance ya, orang lapangan, jurnalis dan sukarelawan, aktivis dan sebagainya. Itu beda. Sekarang saya udah bermerek nih, punggungnya udah ada Nasdemnya. Nah, saya menjaga etika dan berkomitmen dan sudah menandatangani fakta integritas tentang hal itu. Sebagai kader Nasdem, kita akan tegak lurus. Apapun keputusan bersama di partai kita akan pegang. Nah, sampai hari ini partai secara resmi masih berkomitmen kuat, dan saya yakin ke depannya akan tetap menjaga itu, bahwa kita berdiri di Anies. Ini hebatnya Kabati. Saya kenal DNA-nya. Kalau dia nggak terjun ke politik praktis dan telah menyatakan komitmen untuk masuk ke politik, saya kira dia tidak pendukung Anies ini. Saya kenal kali DNA-nya ini. Jadi tapi ketika dia sudah masuk, komitmennya, konsistensinya tidak bisa ditawar lagi. Rugi perempuan Sumatera Barat kalau tidak pilih Kabati ini nanti. Makasih Dapil 1. Dia jelas sumber DNA-nya. Cuma persoalannya gini, Kabati. Telah mendeklarasikan pertama, lalu efek elektoral tidak diraih oleh Nasdem di Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga, prahara juga di elit Nasdem
juga mengembosi Nasdem Sumatera Barat. Ini enggak sebuah kemirisan dan kepedisan ini terhadap seberapa jauh survive-nya Nasdem nanti ini. Ada sekjennya ditahan oleh KPK, ada kabarnya akan menyusul pula yang lain. Ini kuat tak Kabati sebagai aktivis dulunya, terkenal juga dengan suara-suaranya yang anti kekerasan perempuan, anti korupsi. Saya kira ini menjadi ujian awal dari seorang Kabati atau Nasdem di Sumbar. Benar Bang. Begitu kita melangkah ke dunia politik, kita sudah sadar ini bukan tempat yang bermain-main ya. Ini dunia yang keras. Ini bertarung. Isu akan sangat banyak ya, macam-macam lah itu. Tapi ya sebagai orang Islam tentunya kita dari kecil itu sudah diajarkan untuk berkomitmen. Nah, nilai-nilai keimanan itu juga akan terbawa. Sekali kita mempercayai atau berkomitmen dengan sesuatu, kita akan pegang itu. Kecuali nanti ada ilah ya. Ada kondisi-kondisi yang membuat kita harus bernegosiasi. Kita harus misalnya nih, kalau kita sholat, kita dalam perjalanan boleh menjamak misalnya, kan tidak saklek juga. Agama nggak saklek, politik juga apalagi, dia sangat banyak. Ya, tapi kekuatan survive-nya gimana? Ketika elitnya dicari-cari ini buka dapur Nasdem nih kayaknya. Enggak, lu. Kabati aja lah yang survei. Gimana tuh Bu Kabati? Tuh itunya ditahan KPK ini nggak benar juga ini partai katanya. Gimana cara lu mengamani pemilih atau pengagum Kabati itu? Ya, ada lapis-lapis kekuasaan itu ya. Kalau kita bicara teori kekuasaan, ada poros utama, terus ada ring berikutnya, ada ring berikutnya, dan ring itu saling terjalin dan saling menjaga. Kalau di partai saya lihat begitu ya. Nah, kalau wilayah kita di sini, maksudnya di daerah di Sumbar misalnya, nah, ring kekuasaannya tuh pada saya misalnya, orang pasti akan melihat saya. Nggak langsung ke nasional, orang akan bertanya saya dan mengukur seberapa komitmen Nasdem itu dengan seberapa kuat calegnya gitu ya. Nah, apapun yang terjadi di Jakarta misalnya, orang akan seperti Bro Toy tadi bertanya ke saya, itu gimana? Nah, dengan saya tetap tegak lurus itu tadi, saya pikir salah satu triknya dari ketua umum gitu untuk selalu menekankan kita tegak lurus ya. Dengan kita menyatakan komitmen tegak lurus itu, orang yang ragu itu menjadi yakin lagi. Paling tidak dalam pergaulan, dalam cara-cara kita terus membranding Anies misalnya ya. Orang ya pemilih nggak bisa dipaksa juga, ini kan demokrasi ya. Tapi sepanjang kita tetap memegang komitmen itu, orang yang ragu biasanya dan insya Allah dia akan balik lagi. Tapi kalau keraguan itu justru datang dari kita, nah itu yang parah. Ya, ketika Nasdem mendeklarasikan Anies dan Kabati jadi caleg di Nasdem ini, enjoy nggak? Kalau saya dari penerimaan masyarakat yang Kabati lihat gimana? Kalau saya dari awal memang sudah melihat figur Anies ini figur yang cocok ya, cocok terutama untuk masyarakat di Sumatera Barat ya. Gitu. Yang memang karakternya sosok yang elegan, yang pintar, tagih, tokoh tagih, gagah ya. Pokoknya kalau Willy Aditya tuh menggambarkan Marapulai yang gagah, yang duduk aja di pelaminan biar kita bekerja. Iya begitu. Marapulainya gagah gitu ya. Apalagi yang dicari dah sesuai, ini udah diberikan oleh Nasdem gitu ya. Ya. Apalagi dengan kultur Minang yang yang memang pesona good looking itu menjadi
hal yang pertama untuk menentukan pilihan. Ini jujur aja nih, Kabati. Ketika ngefek elektoral nggak terjadi bagi Nasdem di Sumatera Barat, lalu direcokinya, walaupun udah dibantah habis-habisan oleh orang bahwa penahanan atau dari sekjen Nasdem itu tidak ada kaitannya dengan politik, gitu kan? Apakah ini nggak terpikir untuk menarik pencapresan Anies? Saya tidak tahu kalau di pusat ya. Kalau di Sumbar? Di Sumbar tidak. Atau di caleg Nasdem sendiri? Kalau di kalangan kami isu-isu itu tidak ada. Umumnya kita selalu berpegang tangan dengan tekad itu, bersatu, berjuang, menang ya. Jadi yang utama itu kita bersatu dulu. Apapun isunya kita berpegang tangan, bersatu, tetap tegak lurus. Ya yang namanya politik itu kan begitu ya. Kalau kita di level ini, nah makanya bagi saya itu sebenarnya siapapun presidennya, yang pasti ya Anies ya. Tapi kalau dinamika berubah, misalnya ada koalisi, ada syarat-syarat formal yang kemudian membuat pencalonan Anies terkendala misalnya, yang penting bagi kita itu adalah kita sudah berjuang. Kita sudah berjuang dan sampai titik terakhir kita akan terus berjuang. Tidak ada menyiapkan calon lain? Karena menang kalah itu. Ya tidak ada menyiapkan calon lain? Kayaknya tidak ya? Tidak, sampai hari ini kita tidak mendengar ada isu tentang calon lain itu. Politik itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di politik, kan itu intinya. Benar. Perjuangan mencapreskan Anies sampai detik ini tetap tegak lurus, komitmen dan konsisten. Nasdem terus membranding bahwa Anies dicapreskan oleh Nasdem dan bersama dua parpol lain. Saya kira Kabati ini sebenarnya tahu ini kemana ujung akhir perjalanan pencapresan Anies ini. Tapi saya yakin masyarakat Sumatera Barat melihat Ngopi Toat dengan Kabati ini akan memberikan sebuah referensi. Kita tidak melihat sebuah justifikasi. Satu, keterlibatan saya di politik itu bukan yang paling penting. Yang ingin kita giring adalah perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik ya. Kalau saya tentu saja yang saya inginkan perubahan pada hak-hak perempuan dalam politik. Ya, saya yakin itu karena Kabati ini adalah pejuang perempuan dan Nasdem itu dari awalnya restorasi, jelas perubahan. Kemudian muncul calon Anies, ada koalisi perubahan. Benar. Ya kan? Benar. Ini sebenarnya sudah satu napas sebenarnya antara Nasdem dengan Anies dan dua parpol lain. Yang ingin saya tanya itu apa sih hebatnya Anies di Sumatera Barat ini? Saya belum melihat Anies itu bisa memberikan suatu kemaslahatan bagi masyarakat Sumatera Barat selama ini. Tapi kok terlalu digandrungi gitu. Saya takut masyarakat ini frustasi nanti ketika Nasdem tidak menjadi mencalonkan Anies. Nah, apa yang bisa Kabati yakini masyarakat Sumatera Barat? Kalau saya pribadi ya melihat Anies itu adalah tokoh pendidikan. Beliau sudah membuktikan dengan banyak program-program unggulan di bidang pendidikan yang setelah beliau usulkan dan laksanakan, terutama waktu beliau menjadi menteri ya. Dan di banyak negara menteri pendidikan ini menjadi indikasi untuk ke depan dia bisa menjadi presiden. Seorang tokoh pendidikan apakah sinergis dengan tokoh perjuangan perempuan? Nah, begitu. Gerakan kebangkitan perempuan ini akarnya lemahnya perempuan itu di pendidikan. Nah, ini sinkron sekali dan apalagi Sumbar sebagai industri otak yang digadang-gadang ya. Isu kenyataan hari ini Anies jadi calon presiden kita itu sangat bisa memenuhi harapan orang Minang, orang Sumbar untuk kembali bangkit, mengangkat lagi marwahnya sebagai industri otak itu, sebagai pusat melahirkan tokoh-tokoh intelektual. Tompangannya di sana, Bang. Harapannya di sana. Mungkin Ganjar
tapi terlalu jauh ya. Apa yang bisa ditunjukkan Ganjar ke Sumbar? Ya? Apa yang dijanjikannya gitu ya? Saya pernah residensi penulis sebulan di Jawa Tengah. Ya, ya. Dan memang pendidikan bukan isu utama Ganjar ya. Mungkin kemiskinan, ya, ekonomi ya. Kalau orang awak nih, dia kadang isu-isu ekonomi ini udah lewat gitu ya. Mereka merasa sudah berdaya gitu ya. Tapi kalau isu pendidikan misalnya secara historiografi memang kita punya akar intelektual seperti itu. Prabowo sudah lewat kalau. Sudah lewat. Ya? Maksud saya sudah. Ini kurang ajar nih Bu Kawati ini lewat aja orang kedua-dua dibuatnya. Saya jadi nggak enak juga jadi host ini. Maksudnya sudah selesai tahun kemarin kan udah sudah selesai. Masanya udah jelas. Ya, artinya Bu Kawati sepakat ya. Nah, siapapun nanti jadi presiden, saya berpikiran Prabowo akan menjadi bapak dari siapapun presiden itu. Nah, beliau kan udah lapang hati ya. Iya, benar. Kita udah lihat bagaimana kenegarawan Prabowo. Jadi masanya Pilpres besok ini masa Anies lagi ya? Ya, Prabowo. Karena dalam kata orang bijak, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Benar. Nah, apakah yakin itu? Saya yakin ini masanya Anies. Tapi survei drop terus tuh Anies. Survei ya tahu lah Bang, biasa. Kok biasa? Mau survei pesanan. Survei itu ilmiah loh. Iya benar. Tapi survei itu masyarakat itu selalu berubah loh Bang. Kalau teori sosial kan nggak ada masyarakat itu yang tetap. Dia bisa. Pernah melakukan survei acak menanya ke orang? Iya, besoknya orangnya kalau diganti keyakinannya dia survei memang tetap Anies nomor 3. Enggak, elemen-elemen yang dipakai itu kan tetap ya, pertanyaannya mungkin tetap, tapi orang menjawabnya bisa berubah-ubah karena masyarakat itu tergantung bagaimana kerja membranding sosok itu kan. Bagaimana kita terus mengatakan Anies hebat, Anies lah yang layak jadi presiden misalnya kan. Juga masyarakat tidak terima? Tergantung perangnya tuh, perang kampanyenya lah, kampanyenya. Tapi bagi saya setelah kita bertarung sehabis tenaga, sekuat daya, menang kalah itu ya. Ini mantap ini. Menang kalah itu bukan lagi hal yang harus kita membuat kita gap ya. Membuat kita terpecah dan segala macam. Menang kalah itu hanya soal waktu. Kok soal waktu? Waktunya udah jelas kok 14 Februari. Nah kalau mungkin sekarang menang, ya. Kalah kita menunggu aja. Yang kalah nanti bisa jadi pemenang, yang menang bisa jadi orang yang kalah. Itu kan soal waktu dan tidak lagi menjadi yang membuat euforia dan semangat kita itu kan pertarungan itu ya. Kalau lagi-lagi kalau kita lihat bola, semangat sportivitasnya itu ya. Kalau nanti kalah terus terbawa atau kan bercakap di luar lapangan itu kan nggak asik. Ya. Sportivitas demokrasi kata. Kalah menang itu tergantung banyaknya suara yang didapat. Perang itu ada di masa saat ini sampai kampanye nanti. Betul. Itu siapapun pemimpin bangsa ini tergantung kembali kepada suara rakyat. Suara rakyat. Kalaupun suara rakyat itu direkayasa, itulah kejahatan. Betul. Kan semuanya ada ini. Negara juga sudah menyiapkan perangkat, ya kan? Perangkat ada Bawaslu, ada KPU, ada lembaga-lembaga independen. Yang penting sudah ada alatnya itu loh. Alatnya sudah ada. Iya. Bekerjanya entah bekerja atau tidak, saya tidak tahu juga. Tergantung kecerdasan kita ya. Aku melihat sih kematangan berpolitik itu ya di sana. Dulu sebenarnya tahun 2004 saya itu sudah bergabung di Gerindra. Semenjak lahir sebenarnya saya itu namanya Ka'bah. Ka'bah itu kan lambang partai P3 tuh tahun 77. Nah, lalu Gerindra, lalu sekarang Nasdem. PKB sempat. PKB juga sempat. Ini memang talent perempuan Sumbar ini.
perempuan talent ini. Mungkin sejak dalam rahim itu saya ikut, karena orang tua saya itu dulu juru kampanye P3. Delas pertanyaan ini. Oh, dari sampai dari pendeklarasian tadi itu dulu itu sampai hari ini, Kabati harus jujur jawab nih. Sumatera Barat ini betul nggak Anies yang menjadi pemenangnya? Ya. Tapi Nasdem belum tentu menang. Tergantung kader Nasdem. Oh, kenapa iya tadi itu? Karena apa ya, gimana ya, feeling politisi kali ya. Oh, feeling politisi. Gilo lo gitu. Ada lo feeling politisi. Faktanya dari ujung ke ujung jelas ya. Ya. Yang mengatakan Anies presiden itu banyak. Saya salah seorang panitia penyambutan Anies waktu datang. Sedikit orang yang datang katanya. Wah, tidak. Saya itu dari Solo Selatan tuh sampai ke Padang gitu ya. Itu dibayar masanya ya? Hah? Bayar pakai apa? Habis duit Padli Amran kabarnya? Berapa duit Padli Amran mau bayar? Tidak ada, saya merasakan sendiri tuh. Saya dari Payakumbuh. Antusias spontan itu. Ketika orang tahu nyalek, terus saya bilang kan dari partai apa, Nasdem, langsung Anies gitu ya. Saya itu kan 2 kampung tuh, Pariaman dan Payakumbuh. Nah, begitu tahu. Dia 2 kampung, Pariaman, Payakumbuh, tapi calegnya Padang. Dapil Sumbar 1. Iya. Semoga orang rantau Payakumbuh dan Padang lihat dia dan coblos dia nanti. Semoga. Iya. Tapi tentang antusias spontan Anies itu kuat ya? Iya, benar. Begitu tahu presidennya Anies, mereka nggak rekayasa. Memang orang-orang yang memang tidak bersentuhan langsung dengan politik praktis karena tahu nama Anies, nggak tahu apa ya. Tapi saya pikir bukan isu politik identitas juga ya. Cuman memang karena kerja Anies selama ini mungkin ya. Di gubernur, Mendikbud, sampai ke waktu jadi rektor gitu ya. Nah, itu yang membuat orang Minang ini kan ya itu tadi bangga dia dengan kaum intelektual, dan Anies memang menampilkan sosok-sosok Anies menampilkan sosok intelektual yang diinginkan masyarakat Minangkabau versi Kabati. Saya kira ini ngopi toat yang menarik karena Kabati lancar dan cair menganalisanya, walaupun ada yang disembunyikan kalau saya lihat. Saya yakin ada yang disembunyikan oleh Kabati akan ujung akhir Anies di Nasdem ini. Tapi saya tidak bisa mengoreknya terlalu jelas karena ini masih dalam bentuk masih berproses dan berprogres. Saya kira sore ini kita akhiri, tapi sebelum itu saya minta Kabati untuk closing statement aja terkait topik ini. Anies presiden, Nasdem menang. Wah, closingnya singkat aja. Ya dia orang Nasdem tuh ya. Cobalah orang parpol lain pasti bilang Anies presiden parpol saya. Iya, saya kan udah bilang bermerek. Iya, bermerek. Oke, kita akhiri ngopi toat sore ini bersama Kabati, Bacalek Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.